Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya sehingga pada hari ini dan pada detik ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan puasa Ramadan di bulan yang suci ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah Rasul utusan Allah sebagai rahmat untuk seluruh alam, dan kita termasuk telah merasakan rahmatnya sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam, iman, bahkan kita bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan ini. Sahabat kemanusiaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait fadilatu qiraatil Quran atau keutamaan membaca Al-Quran. Perlu diketahui sahabat semuanya, bulan Ramadan adalah bulannya yang paling mulia, bulannya Allah yang paling mulia. Kenapa Allah memberikan sifat atau memberikan penilaian terhadap bulan ini adalah sebagai bulan yang mulia? Karena di dalam bulan ini diturunkan Al-Quran. Allah berfirman yang ayatnya sudah kita kenal bersama, kita hafal bersama, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Pada bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan di dalam bulan ini ada juga malam yang paling mulia, lebih mulia daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Apa itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian Rasul yang menyebarkan Al-Quran itu menjadi Rasul yang paling mulia di antara para Rasul yang lainnya. Karena apa? Karena Rasul Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan amanah untuk menyebarkan Al-Quran, untuk menyampaikan Al-Quran kepada seluruh alam. Kemudian yang membawa wahyu ini dari Lauhul Mahfud disampaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu malaikat Jibril, menjadi malaikat yang paling mulia. Maka di bulan yang paling mulia ini hendaknya kita jangan sekali-kali menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan berkali-kali lipat kemuliaan pada bulan ini, insyaallah. Melanjutkan ke keutamaan yang lalu, saya ingin melanjutkan keutamaan yang selanjutnya, yaitu bagi pembaca Al-Quran, bahkan bukan hanya sekedar membaca, tapi mengamalkan apa yang ada di Al-Quran. Kelak Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang tuanya itu adalah sebuah mahkota, yang mahkotanya itu terangnya itu lebih terang daripada cahaya matahari. Bayangkan, Masya Allah. Ini adalah keutamaan yang didapatkan oleh penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, dan pengamalnya juga. Maka kita tidak menyia-nyiakan kesempatan itu di bulan suci Ramadan ini. Apalagi di bulan suci, berarti bisa berkali-kali lipat lagi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi albasa walidahu tajan yaumal qiyamati." Barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian apa? Wa 'amila bima fihi, dan kemudian mengamalkan dengan apa yang ada di dalamnya, albasa walidahu tajan. Allah pakaikan kepada kedua orang tuanya tajan, yaitu suatu mahkota yaumal qiyamati, nanti kelak pada hari kiamat, dawuhu ahsan min daw'is syams, yang terangnya lebih terang daripada sinarnya matahari, fi buyutid dunya, di dunia. Wala law kanat fikum fama dhannukum billadhi amila bihadza. Kalau seandainya salah satu di antara kalian mendapatkan keutamaan seperti ini, fama dhannukum billadhi amila biha, maka
Tidakkah engkau mulai melaksanakan itu? Nah, ini adalah Masya Allah. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan, membuat diri kita termotivasi untuk terus-terus membaca Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan. Di bulan yang kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa jadi Allah melipat gandakan. Bukan hanya sekedar taj, tapi jubah, tapi yang lain-lainnya, sesuatu yang paling indah yang tidak terbayangkan oleh kita. Maka dari itu jangan disia-siakan. Janganlah menyia-nyiakan bulan ini. Karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh ampunan. Bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang penuh dengan semua kebaikan. Pintu neraka bahkan ditutup, pintu keburukan ditutup, sehingga apa? Sehingga kita bisa fokus untuk meningkatkan amal ibadah. Kemudian selanjutnya ada keutamaan bagi yang pembaca Al-Quran, bahkan penghafal Al-Quran itu dinaikkan derajatnya nanti kelak di surga, derajat demi derajat sampai ayat di mana dia hafal. Rasulullah bersabda dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahibul Quran. Sahibul Quran di sini maksudnya adalah ahlul Quran, orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, selalu membaca, selalu mengamalkan, menghafal, selalu membawa Al-Quran itu berada dalam hatinya. Dikatakan kepada dia apa? Iqra warqa. Dia katakan pada hari ketika di surga nanti, Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah atau hafal, bacalah apa yang kau hafal, kemudian warqa, dan naiklah satu tingkat demi satu tingkat, warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah dengan tartil seperti kamu membaca dengan tartil di dunia. Maka ketika di surga nanti, derajat orang yang menghafalkan Al-Quran itu akan dinaikkan sesuai dengan apa yang dia hafal. Misalkan kita di dunia menghafal 2 juz, maka ketika kita di akhirat, kita diminta oleh malaikat untuk hafalkan apa yang kamu hafal ketika di dunia. Setiap ayat yang kita hafal, kita naik satu derajat sampai di mana kita menghafal. Kalau kita menghafalkan 30 juz, bisa dibayangkan kita mencapai derajat yang paling tinggi, Masya Allah. Kemudian dilanjutkan, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya manzilahmu atau kedudukanmu nanti kelak di akhirat itu apa? Inda akhiri ayatin taqra'uha, terletak pada akhir ayat yang engkau baca. Masya Allah. Maka mumpung ini bulan Ramadan, mumpung ini adalah momen yang momen yang bisa jadi ke depannya kita tidak bisa mendapatkannya lagi. Kalau kita menyia-nyiakan, sungguh rugi. Sungguh rugi. Sungguh rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Maka agar kita tidak merugi apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selalu berbuat kebaikan, beriman kepada Allah, beramal soleh, saling menasehati, saling bersabar. Maka sahabat kemanusiaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita sia-siakan pada bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan begitu banyak manfaat dan keutamaan bagi pembaca dan penghafal Al-Quran kelak di bumi maupun di akhirat, bahkan nanti kelak di alam barzakh, di kubur juga. Maka momen bulan Ramadan itu momen bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran. Sekian dari saya, kurang dalam dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.